Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semua dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerima pelajaran dengan baik. Baiklah, untuk materi hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu perencanaan proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Nah, untuk membuat sebuah kerajinan diperlukan perancangan yang matang, misal produk kerajinan pakai. Dalam perancangan produk kerajinan pakai diperlukan berbagai interaksi ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat, ukuran badan, ukuran pakaian, bentuk, dan perhiasan. Pengetahuan badan, teknik pembuatan, perhitungan biaya produksi, promosi, pemasaran, kemasan, dan ilmu yang lainnya. Perancangan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, keunikan, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furniture, dan sandang. Produk kerajinan umumnya diproduksi ulang dan atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangan. Yang pertama yaitu pengolahan sumber daya usaha. Dalam perancangan proses produksi diperlukan pengolahan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan kepada 6 tipe, yaitu manusia, uang, material atau fisik, mekanik atau teknologi, metode, market, dan pasar. Manusia itu adalah orang yang buat kerajinan, money atau uang. Dalam pembuatan kerajinan kita memerlukan yang namanya uang. Material, bahan ya, material itu fisiknya. Teknologinya bagaimana, metodenya bagaimana, marketnya nanti bagaimana. Nah, itu harus dipikirkan. Yang B adalah menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan. Dalam merancang produk kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama bentuk, yang kedua fungsi, yang ketiga bahan. Yang pertama yaitu bentuk. Bentuk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Oleh karena itu, dalam proses penciptaan, seorang perajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur warna, ruang, bidang. Selain itu, seorang perajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonis, kontras, dan sebagainya. Nah, bentuknya itu harus bagus ya bentuknya. Kalau misalnya kamu beli kerajinan tapi bentuknya tidak bagus, mau apa tidak? Nah, pasti tidak mau kan? Nah, yang kedua adalah fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsinya. Nah, misal kamu mau bentuknya seperti A, tapi tidak punya fungsi. Nah, untuk apa? Nah, itu harus dipikirkan. Sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara bentuknya tetap indah. Nah, misalnya kita ambil kursi itu bentuknya bagaimana, itu kan macam-macam. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk duduk ya, kursiku. Bahannya apa? Nah, jelas bahannya dari kayu. Yang ketiga adalah bahan. Teknik yang tepat akan
dihasilkan karya kerajinan secara optimal karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda. Tanah liat berbeda karakternya dengan lilin, semen berbeda dengan gip, kayu memiliki karakter sendiri-sendiri. Nah, contohnya kayu ulin. Kayu ulin ini kalau ditaruh di air, dia akan tambah lama bukan tambah rapuh, tetapi tambah kuat, tambah susah untuk dibuat macam-macam benda. Nah, bagaimana jika kayu kelapa? Kayu kelapa itu mudah sekali dibuat benda, buat kerajinan, tapi dia mudah rapuh kalau lama-lama ditaruh di air. Nah, itu. Yang C, menentukan segmen pasar. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli. Hal yang perlu dipertimbangkan: sasaran pasar, selera konsumen, citraan produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Sasaran pasarnya kemana? Nah, misal kamu membuat sebuah kerajinan, jangan sasaran pasarnya ke pasar sayur. Nah, itu salah ya. Nah, kalau misalnya kamu buat kerajinan kursi tadi, sasaran pasarnya adalah mebel. Selera konsumennya bagaimana? Oh, saya suka kursi yang sudut, saya suka kursi yang tempat duduknya terpisah. Nah, itu selera. Terus citra produknya itu dari kayu apa, saluran distribusinya kemana, dan harganya berapa. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang D adalah menentukan bahan. Seperti tadi sudah saya kasih tahu, antara bahan kayu itu ada banyak sekali macamnya ya. Pada kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar karena material akan mendukung nilai bentuk. Kenyamanan terutama dalam pembuatan benda terapan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk selalu bergantung pada sentuhan keindahan atau estetika. Oleh karena itu, dalam penciptanya, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni berupa seperti garis, bentuk, warna, dan komposisinya. Nah, itu harus dikuasai sebagai seorang seni. Yang terakhir adalah menentukan teknik produksi, yaitu mewujudkan sebuah produk kerajinan harusnya menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkan. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara penggunaannya. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan langsung WA ke nomor saya pribadi ya. Dan tak lupa juga untuk tugas yang ketiga, yaitu pilihlah 2 foto karya kerajinan dari bahan lunak yang terdapat di daerahmu atau di wilayah Nusantara. Kamu bisa mencarinya dari internet, buku, atau media lainnya. Nah, foto kerajinan juga harus ditempel ya. Nah, kamu membahasnya tentang kerajinan yang mana. Nah, setelah itu kamu tulis fungsinya untuk apa, produknya apa, targetnya kemana, penggunaan produknya itu seperti apa, teknik produksinya bagaimana. Nah, itu kamu tulis di buku tulis. Sekian untuk materi hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.